Hai guys, hari ini gue mau bahas sebuah smartphone dari brand yang udah lama gue nggak review di channel ini, Vivo. Nah, Vivo baru meluncurkan flagship terbarunya dia. Halo, gue Aryo dan ini pendapat gue tentang Vivo X70 Pro. Untuk review X70 Pro, gue kayaknya nggak bisa diem di sini aja nih. Gue ngerasa smartphone ini mengedepankan kamera banget. Pokoknya paling pol lah paling dia majuin. Karena satu ini nih, Zeiss. Oleh karena itu, kita bawa keluar yuk. Untuk yang belum tahu, Zeiss adalah perusahaan pembuat optik atau optoelektronik. Tadi tentang cahaya dan hubungannya dengan elektronik. Zeiss itu kependekan dari Carl Zeiss, dan mereka ganti nama lah. Carl Zeiss itu orang Jerman yang memang passionnya di produksi optik sepertinya. Dan long story short, karena umur perusahaannya 175 tahun, gampangnya gue bilang pokoknya dia produksi lensa-lensa yang dikenal kolaborasinya selama ini dengan Sony. Tapi belakangan lebih independen, karena akhirnya bisa dipakai di beberapa brand kamera lain. So, Zeiss terkenal karena lensanya. Jadi karena untuk dunia fotografi, Zeiss itu udah terkenal banget di mata fotografer, udah nyaman lah, udah tau lah Zeiss itu karakteristiknya seperti apa. Jadi banyak lensa-lensa yang diciptakan sinematik, bokehnya tuh kerasa agak, bahkan ada karakter sendiri-sendiri juga. Nah, kolaborasinya antara Vivo dan Zeiss itu seperti apa? Ini yang seru untuk dibicarakan. Kerjasama dengan Zeiss mungkin sudah dimulai dari generasi Vivo sebelumnya. Kerjasama ini dimulai dari seri X60, yang sayangnya gue nggak review by the way. Kolaborasi X60 dan di X60 Pro di Indonesia itu sebatas software. Tapi kalau di luar, karena ada X60 Pro Plus, nah itu software dan hardware, imaging system, and lensa coating. Sedangkan yang di sini nih, di X70 Pro yang gue pegang sekarang ini, udah software and hardware di Indonesia, yang layaknya X60 Pro Plus di luar Indonesia. Ngerti nggak? Kolaborasi software dan hardware akan dibawa ke X70 Pro di Indonesia. Jadi udah software dan hardware tuh. Tapi persisnya kolaborasinya di hardware tuh seperti apa? Teman-teman mungkin udah tahu kolaborasi software itu seperti apa. Pada dasarnya algoritma sih. Jadi Vivo duduk bareng sama Zeiss nentuin algoritma atau preset seperti apa yang menurut mereka itu bagus. Itu lagi-lagi cocok dengan kesukaan kita tuh seperti apa. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hardware, kerjasama hardware seperti apa? Kolaborasinya itu dalam bentuk ini coating. Coating itu semacam pelapis ya. Ini ada tulisan nih kecil banget Zeiss, terus ada T asterisk atau bintang, nama coating yang mereka kasih. Jadi coating itu gunanya untuk apa sih? Coating dengan nama ZT Star, ini ada tulisannya di sini, seperti tertulis di modul lensa di belakang layar ini, adalah lapisan yang melakukan dua hal utama: mengizinkan cahaya masuk lebih banyak dan mengurangi pantulan cahaya. Nah, ini berlaku untuk foto malam dong jelas, atau setidaknya dalam keadaan gelap. Contoh foto yang satu ini di studio gue, cuma ada satu lampu putih kecil kamu meja itu yang nyala, dan kelihatan bahwa semuanya tuh masih tajam banget. Jadi lampu-lampunya tuh kelihatan, dan memang ini solid sih menurut gua foto malamnya. Tapi memang kalau lo paksain bener-bener mati semua lampu, hasilnya seperti ini. Ini agak memaksakan, tapi kondisinya pitch black dari bener-bener hitam banget, dia bisa ada kayak gini. Menurut gue it's not bad at all. Tentu bagusnya ada sedikit cahaya seperti ini. So, jadi menurut kalian gimana foto malamnya? Silahkan komen di bawah. Tapi menurut gue foto malamnya itu masih dapat tajam, dapat cahaya yang lebih jelas, foto-foto lampunya dapat, dan menurut gue kadang tanpa night mode pun tuh bagus. Jadi ini boleh dibilang it's a flagship camera untuk smartphone. Sekarang udah ada di DOS, salah satu toko kamera terpercaya gue. Gue beli kamera gue yang dipakai buat syuting video ini di sini, di DOS. Kenapa gue kesini? Gue penasaran nih, gue mau coba cari lensa yang berhubungan sama Vivo X70 Pro ini. Halo Mas, saya dengan Aryo. Aku mau lihat beberapa lensa Zeiss. Siap. Coba ada nggak nih kalau lensa Zeiss kayak Biotar, Sonar, Planar, sama Distagon di sini? Kalau Bionar kita biasanya ada di itu Mas, di lensa Sony yang ZS-55. Kebetulan tahu Mas ya kebutuhannya itu. Nah, aku pengen lihat aja lensanya itu kayak gimana, dan biasanya boleh diambil dulu nggak barangnya kita lihat? Yang di mana dulu ya? Ini Mas, ini yang Sonar. Nah, ini Sonar. Sonar tuh apa Mas? Sonar kan biasanya kan dipakai di set buat lensa close up gitu ya, macam kayak 80 mili, 35 itu ada close up. Jadi kalau bokehnya itu lebih ke creamy aja lebih gini. Bulat-bulatnya enak gitu kan. Yang lain nggak ada? Ada Biotar, Distagon. Tensarnya yang biasanya buat lensa zoom sih. Bukan buat lensa fix ya. Tapi lensa-lensa itu kalau kayak Biotar kan
pokoknya cakep ya. Bisa yang agak swirly, kayak lingkaran kayak gitu, enak banget ya kalau buat close up. Emang itu susah dicari di Indonesia? Saat ini susah kan lensa langka begitu. Oh, itu lensa-lensa langka. Oke. Jarang sekali di pengguna sekarang itu. Dan misalnya orang pengguna manual ya, itu banyak dipakai seperti itu. Pengguna manual, jadi emang dipakai buat kebanyakan lebih foto daripada video ya? Iya, betul. Baik. Tapi yang 35 juga, yang tadi yang Biotar juga, buat video juga asik sih, kan dia F-nya kan bukan F14 ya, tapi F1.5 kan, biasanya bukan video ya. Baik. Oke. Jadi gitu guys, yuk. Gue cari 4 lensa tadi karena lensa itu adalah lensa sinematik buatan Zeiss untuk ngambil bokeh-bokeh yang beda banget. 4 lensa Zeiss, Biotar, Distagon, Planar, dan Sonar. Ternyata di Indonesia pun susah banget carinya. Susah banget deh. Makanya Vivo mau bawa ini ke X70 Pro karena segitu langkanya. Asik ya kita bisa nikmatin di sini. Kenapa 4 lensa tadi? Lensa ini yang menjadi inspirasi Vivo untuk membuat style di portrait mode mereka. Biotar, Distagon, Planar, dan Sonar. Ini adalah hasil yang sudah gue ambil menggunakan 4 lensa tersebut. Sonar yang agak-agak sebutannya creamy bokeh. Planar yang klasik bokeh. Distagon yang dreamy bokeh. Dan Biotar yang swirly bokeh. Ini kerja di bagian softwarenya. Selain algoritma untuk membuat foto-foto auto jadi lebih baik versi Vivo dan Zeiss, tapi juga termasuk memasukkan rasa lensa Zeiss yang 4 lensa tadi ke portrait mode mereka. Terlihat di bagian bokehnya kerasa banget penempatan stylenya. Menurut Vivo sepertinya bokeh adalah salah satu foto yang dicari orang setiap kita masuk ke portrait mode ditambah dengan algoritma style bokeh ini. Pertanyaannya adalah ini kan semua ditaruh di mode portraitnya, jadi ada style tersendiri untuk portraitnya itu sendiri. Yang gue tanya, seberapa sering kalian menggunakan portrait mode? Gue yakin banyak banget, majority udah pasti pakai auto, hampir mungkin 80-90% orang tuh foto kebanyakan auto dulu, terus zoom in, zoom out segala macam. Portrait agak jarang, tapi ya itu selera. Balik lagi kalau kalian memang penggemar portrait, 4 style tadi bagus banget. Lensanya sendiri ada 4 di sini. Satu lensa 50 megapixel ultra sensing gimbal camera, 12 megapixel portrait camera, 12 megapixel ultra wide angle camera, 8 megapixel periscope camera dengan 5 times optical zoom and 60 times hybrid zoom. OIS-nya teknologi gimbal stabilization ini menarik karena ini teknologi buatan Vivo sendiri dan diperkenalkan sejak X50. Stabilization-nya bisa yang pitch, ngangguk, yaw yang goleng, roll yang bergulir, yang berguna bukan cuma untuk video tapi juga foto. Ingat, kalau foto malam tangan perlu stabil banget, tahan napas gitulah untuk mengizinkan sedikit waktu lebih banyak untuk menyerap cahaya. Makanya stabilization itu penting. Tadi kalau lo dilihat foto-foto yang malam, sekarang kita coba videonya. Oke, gue di 7 Speed coffee shop andalan yang boleh syuting, yang gue dikasih syuting. Gue mau coba ini, ada gimbalnya menarik sih. Optical image stabilization-nya yang khas Vivo banget karena dia yang produksi sendiri dan dia udah bangga ini pakai ini sejak X50. Dan sekarang gue mau coba, kita coba jalan-jalan videonya tuh seperti apa. Tapi karena OIS ini juga berguna buat foto, stabilisasi di saat malam itu penting banget. Yuk kita coba. Oke, ini gue pakai mikrofon dari videonya menggunakan rekaman secara auto aja. Kalian lihat gimana, bergerak apa enggak. Ini gue maju ya, jalan. Mungkin gue akan lari sedikit gimana ya. Yuk. Right, goyang nggak? Gimana OIS-nya menurut kalian? Nah sekarang kita balik lagi. Oke, ini gue menggunakan kamera depannya, jadi OIS-nya juga masih ada. Semoga cukup bagus untuk ngevlog juga, penting banget ya. Nah karena gue agak lari, kayaknya OIS-nya itu cuma di belakang deh kalau nggak salah. Tapi kita lihat hasilnya, menurut kalian gimana? Tulis di belakang, tulis di bawah, oke? Kalian lihat dulu ini foto-foto night shot yang lain yang gue ambil. Gimana menurut kalian foto-foto malam tadi? Menurut gue seringnya sih dapet tajam, terang, tapi kadang miss masih. Mungkin itu algoritmanya yang lagi belajar. Yuk lanjut. Kualitasnya cukup oke ya. Stabilizationnya sih mantep banget. Ini yang travel vlogging bakal kerasa lebih nyaman. Nah, so that's it. Pertunjukan utama dari review ini, kameranya. Vivo X70 Pro. Buat yang mau kamera banget, kamera pol tapi harga masih di bawah 11 juta, ambil ini. Nggak nyesel. Kameranya gue akuin emang flagship quality. Ambil ini kalau kalian oke di tempat lain yang nggak pol-pol banget. Masih kelas mid up, tapi nggak up banget gitu. Yang paling diomongin
netizen, udah pasti kita mulai dari prosesornya. Prosesornya masih 6 nanometer, belum 5. MediaTek Dimensity 1200 Vivo. Yes, MediaTek. Gini, gue nggak akan ngebosenin lo untuk ngasih lihat Antutu lah atau benchmark scoring lainnya lah. Intinya kalau ngomongin performance, ini nggak ada masalah untuk orang yang memang fokusnya ke kamera sih. Bahkan ini bisa maksimal untuk kamera ini. Gue yakin market kamera membutuhkan prosesor cepat untuk foto, ngedit, dan sosial media. Udah, itu aja. Mungkin nggak semua ya, tapi kebanyakan gue yakin itu. Nah, ini gue berani bilang, ini cukup banget. Lebih dari cukup bahkan untuk kameranya. Nah, terus gaming gimana? Yes, I know, ini bukan 5 nanometer, tapi ini udah dibantu dengan screen i5 AMOLED 120Hz and touch refresh rate 240Hz. Lumayan untuk smooth scrolling ya. Sisa spek akan gue tulis di sini. Kalau ngebayangin ini walaupun nggak 5 nanometer, bukan prosesor paling cepat yang ada di pasaran, tapi spek berikut cukup tinggi juga kan. Lo bisa lihat. Makanya Vivo bawa Pro Plus dong ke Indonesia. Belum juga nih. Satu hal lagi yang menurut gue beda adalah desainnya, terutama di bagian back casingnya ini. Kalau dilihat dari jauh yang warnanya cosmic black ini, itu kayak amplas ya, kayak kasar dari jauh, mengkilat bahkan. But you know what? Ini tuh nggak kasar sama sekali, halus. Dan dilihat dari beberapa angle cahaya, feel-nya beda. Kinda liking it, I'm serious. Mungkin ini win dari segi desainnya ya, menawarkan sesuatu yang beda. Cuman ya hati-hati aja, agak licin. So there you go, Vivo X70 Pro ini cocok buat kalian yang nyari HP dengan kualitas kamera salah satu yang terbaik. Dengan budget yang nggak meledak-meledak amat, 11 juta kurang 1000. Ya fair lah, tentu dengan segala kekurangannya. Gimana, sikat nggak? Sampai ketemu di video berikutnya, bye now, be nice.